Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita kan sudah memiliki kerangka penulisan. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan kerangka penulisan ini menjadi suatu eh, kesatuan yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu kita harus menggunakan eh, tampilan editing terlebih dahulu. Nah, untuk menampilkan tampilan editing, mari kita arahkan kursor ke bagian home. Nah, di bagian home, setelah dapat dia seperti ini, ada tombol paragraf seperti ini. Jadi dia huruf P terbalik. Kalau kita klik satu kali, maka akan muncul simbol-simbol seperti ini. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa adanya tahapan pengaturan dalam teks yang kita buat. Nah, ini memudahkan kita sebenarnya untuk mengetahui apakah ada kode-kode tertentu atau pengaturan-pengaturan tertentu pada redaksi kalimat yang kita buat. Nah, untuk itu kita akan membagi semua ini dalam bentuk yang berbeda. Maksud berbeda di sini antara judul sampai abstrak itu kan dia satu kesatuan. Kenapa? Karena nanti kita akan buat halamannya itu dalam bentuk eh, angka Romawi. Sementara pada bagian pendahuluan sampai simpulan dan saran dia bukan angka Romawi. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, saya lupa. Setelah daftar pustaka tentu ada tombol apa? Menu lampiran. Nah, kalau kita mau buat lampiran, jangan lupa caranya gunakan kata view lagi di bagian tab, lalu di bagian outline kita klik satu kali. Nah, lalu ke bagian daftar pustaka di bawahnya. Karena lampiran itu tetap adalah level 1, maka kita buat lampiran. Oke, lalu kita close outline view, maka sudah muncul lampiran. Kita balik ke bagian lembar pengesahan atau di judul terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk memisahkan setiap ini namanya Bapak Ibu lembar kerja. Nah, jadi ada dua halaman, berarti ada dua lembar kerja. Sebelah kiri, sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi kita mau pisahkan kedua lembar kerja ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa antara judul sampai abstrak dia merupakan satu kesatuan. Pendahuluan sampai simpulan dan saran itu juga satu kesatuan. Daftar pustaka dan lampiran merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi kalau saya buat sebagai diagram, tentu ada pembuka itu judul sampai abstrak, isi pendahuluan sampai simpulan dan saran, dan daftar pustaka lampiran adalah penutup. Nah, caranya adalah klik di bagian judul, kursornya di paling ujung. Oke. Nah, supaya kita buat berpisah itu ada dua cara. Yang pertama disebut dengan page break. Yang kedua disebut dengan next page section break. Nah, kita kan mau buat bahwa judul dan abstrak merupakan satu kesatuan. Bedanya page break sama section break, oke, saya buat dulu. Page break, nah itu berada di bagian sini itu. Oke, ini page break digunakan untuk memisahkan lembar kerja namun masih dalam satu kesatuan. Nah, berarti yang dipisahkan adalah yang dipisahkan hanya lembar kerja, sementara halaman tidak terpisah. Nah, jadi page break itu dia hanya memisahkan lembar kerja sehingga tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, apa fungsinya? Sebagai contoh, sebentar ya Bapak Ibu, sebagai contoh saya buat
kalau kita buat, ini kan merupakan dua halaman yang sama. Oke, kalau kita buat langsung di sini, semisal ini adalah bab 1 saya, bab 1 pendahuluan. Oke, kalau di sini saya langsung buat bab 2, maka cenderung halamannya sama antara bab 1 dan bab 2 pendahuluan. Oleh karena itu, saya lebih baik memisahkan antara bab 1 dan bab 2. Jadi ada halaman baru. Nah, supaya ada halaman baru, umumnya kan kita akan menekan enter sampai sebanyak-banyaknya. Nah, itu tidak efektif. Untuk itu, cara melakukannya itu bukan dengan melakukan enter sebanyak-banyaknya, tetapi dengan cara melakukan page break ini. Nah, itulah dia fungsi page break tadi. Sehingga kalau saya page break, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi sudah ada halaman pendahuluan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan page break. Oke. Nah, sementara kalau untuk section break atau next page, jadi saya highlight dulu biar ibu tahu perbedaannya. Nah, lalu yang berikutnya ada next page. Nah, kalau next page digunakan untuk memisahkan lembar kerja dan lembar halaman, sehingga setiap lembar kerja tidak memiliki satu kesatuan. Artinya mereka saling berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, tentunya hal ini memudahkan kita untuk mengubah. Contoh, kalau di bagian kalau di bagian kiri ini ada 3 lembar kerja kan Bapak Ibu. Di bagian kiri saya bisa ubah ini menjadi vertikal atau horizontal tanpa mempengaruhi yang lain. Oke, kalau saya mau ubah yang kiri jadi horizontal, yang dua sebelah tengah dan kanan ini menjadi vertikal dan halamannya berbeda, saya gunakan next page. Nah, sebagai contoh, saya coba next page. Oke, nah dia akan bentuknya ada 4 paragraf, 4 halaman, 4 lembar kerja. Nah, kalau saya ganti ini orientasinya menjadi landscape, yang berubah dia akan hanya ini, yang lain tetap sama. Nah, ini yang akan kita lakukan. Oke, nah kita kembali lagi ke Microsoft Word di awal tadi. Nah, tentu judul dan abstrak sampai ke abstrak satu kesatuan. Maka itu kita lakukan dengan cara page break. Caranya, arahkan kursor ke judul, tekan enter 3 kali. Nah, lalu di bagian tengah dibuat page break. Kenapa? Di bagian tengah untuk memberi batasan. Di bagian atas kita punya ruang, di bagian bawah juga kita punya ruang. Caranya, arahkan ke bagian layout, tab layout. Oke, di bagian sini ada tab layout. Lalu di bagian bawahnya ada breaks. Oke, setelah breaks, klik 1 kali, lalu tekan page break. Jangan yang ini, tapi yang ini. Oke, nah klik 1 kali, maka akan berpindah posisinya kita di sini. Arahkan kursor ke atas sedikit, maka sudah ada tulisan kode page break. Oke, nah sebelum saya lanjut, saya sewaktu di NIAS melihat banyak Bapak Ibu menulis judulnya, ditekan enter 1 kali lalu dibuat judul, semisal pengaruh XX terhadap ZZ. Nah, tidak perlu. Bapak Ibu tidak perlu melakukan hal ini. Tinggal ketik saja di bagian judul, maka berikan pengaruh media video, pembelajaran video terhadap peningkatan
karakter anak. Nah, ini contoh. Jadi tidak perlu lagi ditekan enter. Ini hanya sebagai media saja yang saya maksud tadi, judul itu. Oke, berarti kita sudah punya page break di bagian judul. Nah, bagaimana dengan lembar pengesahan? Tetap sama, lakukan hal yang serupa, yaitu tekan enter 3 kali, di bagian tengah dibuat page break. Oke, perhatikan kursor saya. Nah, saya mau lihat di atas sudah sesuai belum. Oh, ternyata ada yang kelebihan di halaman ini. Nah, kenapa? Karena adanya tadi di atas sebelumnya page break. Untuk itu saya tinggal arahkan kursor ke bagian sini, lalu saya tekan delete. Oke, sehingga dia sama seperti ini. Oke, posisinya sudah sesuai. Lalu saya arahkan lagi kursor ke bagian sini, ternyata ada ruang yang bisa saya delete. Nah, lakukan hal yang serupa mulai dari kata pengantar sampai abstrak yang bahasa Indonesia. Jadi tekan enter 3 kali, di bagian tengah page break. Oke, delete. Kemudian di daftar isi tekan 3 kali, bagian tengah page break. Oke, bagian daftar gambar tekan 3 kali, bagian tengah page break. Ingat, bukan next page ya Bapak Ibu. Tekan 3 kali, enter 3 kali, daftar tabel di bagian tengah page break. Delete, lalu di bagian abstrak enter 3 kali, page break. Nah, namun berbeda di bagian abstrak bahasa Inggris atau abstrak di antara abstrak dan pendahuluan, kita harus tekan 3 kali enter, tapi bukan page break, melainkan next page supaya terpisah. Jadi insert a section break. Nah, di sini ada, tinggal tekan next page. Oke, tekan next page, maka kita akan lihat kodenya sudah terbentuk section break next page. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, bila terjadi seperti ini, alangkah lebih baik apabila kita berikan ruang 1 kali enter sehingga memudahkan kita untuk menulis. Oke, semua sudah untuk page break dan next page untuk section break. Silahkan lakukan hal serupa pada bagian pendahuluan, latar belakang, sampai metodologi penelitian. Dan di bagian pendahuluan ini kita tinggal memisahkan antara pendahuluan, studi literatur, metodologi penelitian saja. Kenapa? Karena ini digabung. Jadi kita masuk ke bagian manfaat penelitian karena itu bagian terakhir dari bab 1 pendahuluan. Arahkan kursor ke bagian manfaat penelitian, klik di bagian akhir manfaat penelitian, lalu tekan enter 3 kali, arahkan kursor di bagian tengah, lalu page break, sehingga terpisah antara bab 1 dan bab 2. Hal serupa lakukan untuk studi literatur. Oke, lalu kita break. Nah, lalu di bagian metodologi penelitian itu di instrumen. Oke, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk hasil dan pembahasan begitu juga. Kita break, bukan next page tapi page break. Lalu di bagian simpulan dan saran itu bukan page break melainkan section break. Kenapa? Karena daftar pustaka tidak merupakan bagian yang tersendiri lagi. Nah, ini dia contohnya. Jadi kita akan tahu bahwa suatu daerah mengalami section atau page bila ada kode ini. Oke,
Nah, berarti ini semua sudah terpisah. Begitu juga dengan daftar pustaka, kita enter. Nah, antara daftar pustaka dan lampiran juga terjadi section break ya Bapak Ibu, bukan page break. Oke, nah sekarang kita sudah punya lembar kerja. Kalau kita perkecil, nah jadi ada kira-kira 15 lembar kerja, masing-masing tidak masing-masing berdiri sendiri, tapi ada bagian-bagian tertentu yang berdiri sendiri. Contoh di bagian lampiran dia berdiri sendiri. Kalau saya ganti, jadi lampiran halaman terakhir ini ya Bu ya, Bapak Ibu. Kalau saya ganti orientasinya menjadi landscape, maka yang ini aja yang berubah. Nah, begitu. Jadi mana tahu ke depan kita punya datanya hanya bisa ditampilkan dalam bentuk horizontal, maka caranya adalah di section break, dipisah halaman tersebut dengan lembar kerja dan halaman tersebut. Oke, itu dia sudah layout break. Nah, sekarang kita sudah punya lembar kerja yang mumpuni. Oke, nah kita balik ke halaman judul dengan mengklik heading di bagian kiri di bagian panel navigasi. Nah, setelah ini kita akan melakukan pembuatan daftar isi. Oke, saya pause terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu bisa mengatur semuanya.